Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Dokter Detektif alias Samira Farahnas mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dokter Detektif menyebut kedatangannya untuk mengawal proses pemeriksaan perdana Richard Lee yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya. Dalam laporannya terhadap Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya, Dokter Detektif menyertakan sejumlah barang bukti berupa 3 produk. Dokter Detektif meminta Polda Metro Jaya untuk memproses perkara ini secara adil dan tak takut dengan intervensi pihak luar. Dia kontenkan. Saat ini udah dibongkar sebongkar-bongkarnya. Ingin mengawal, kenapa? Karena dokter tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi dokter juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Dokter memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap tersangka Richard Lee, yakni dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Pemeriksaan dihentikan pada dini hari setelah Richard Lee mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Total hingga dini hari sudah ada sebanyak 73 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Richard Lee dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pun telah berjalan selama 8 jam. Richard Lee mulai menjalani pemeriksaan sejak Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sementara penahanan terhadap Richard Lee belum dilakukan karena alasan tersangka kooperatif. Pemeriksaan terhadap Richard Lee rencananya akan dilanjutkan kembali pada pekan depan setelah kondisi kesehatannya membaik. Bang, sedikit bang, pernyataan sedikit bang. Dok, dikit dong dok. Dikit dok. Sedikit aja dok. Bang, dikit bang. Dok, gimana dok selama pemeriksaan sudah tadi dok? Sedikit aja dok. Dok, dikit dong pernyataannya dok. Jalan gimana dok? Tadi dok, bang. Sampai jam pagi nih dok. Dok, dari pagi nih dari siang. Boleh dong sedikit aja dok. Sorry. Maaf. Dok, boleh dikit aja dok. Dari pagi nih dok. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, Richard Lee ditetapkan jadi tersangka atas laporan dokter detektif dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen. Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio pengamat hukum Beni Daga. Selamat siang Pak Beni. Siang. Ya, bagaimana Pak Beni melihat kasus ini? Apalagi ini kan cukup menarik ya, karena pihak yang dilaporkan Richard Lee dan juga terlapor, ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Terima kasih Mbak. Memang menarik ya, kasus ini menarik sekali karena pasti publik bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya, kok kenapa dua-duanya jadi tersangka? Satu tersangka di Polda Metro, satu tersangkanya di Polres Metro Jakarta Selatan ya, kalau saya tidak salah. Nah, yang harus dilihat disadari itu bahwa mungkin publik melihat bahwa tidak umum, tidak biasa. Kok pelapor justru tersangka? Kan itu kan pertanyaan publik. Sementara kalau kita lihat dalam konsepsi hukum pidana itu normal saja. Itu normal, biasa saja. Sepanjang bukti-bukti yang ada, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor dalam posisi awalnya itu terpenuhi unsur. Jadi itu tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan karena publik sudah disuguhkan informasi bahwa sebenarnya yang sebagai pelapor itu adalah yang tidak perlu dipidana. Tetapi kan tidak ada imunitas untuk itu dalam perspektif pidananya sepanjang bukti terpenuhi. Artinya ini bukan case yang langka ya untuk pelapor dan juga terlapor ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, sudah pernah terjadi sebelumnya? Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Cuman kan masyarakat selama ini mungkin tidak melihat itu dalam perspektif pidana yang lebih khusus itu, bahwa sebenarnya sepanjang bukti tadi yang saya sampaikan itu terpenuhi bagi dia dalam berdiri posisi sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, apabila itu terpenuhi ya boleh saja penyidik menetapkan tersangka. Iya. Pak Beni, yang cukup menarik ini adalah pelapor Samira
sang Doktif nih ya. Doktif. Ini kan diketahui ditetapkan sebagai tersangka atas pasal pencemaran nama baik. Ya. Nah, apakah pasal pencemaran nama baik ini bisa disangkakan kepada seseorang yang mungkin sebenarnya juga saat melaporkan ini mempunyai dasar? Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik. Kita harus lihat dari hulu hingga hilir. Yang paling pertama yang kita lihat itu adalah pelaporan dilakukan oleh Doktif atau Dokter Samira ya. Samira itu dia lapor Richard Lee, Dokter Richard Lee itu di Polda Metro itu yang dia lapor itu adalah pasal tentang Undang-Undang Kesehatan sama pasal tentang perlindungan konsumen. Sementara Dokter Richard Lee melapor di Doktif itu pasal pencemaran nama baik ya, pasal 17A gitu. Apakah Dokter Samira, dengan pertanyaan Mbak tadi, Dokter Samare, ya kalau kita lihat seharusnya itu penyidik lebih jeli dalam konteks ini. Apakah Dokter Samira ini benar ya kan unsur-unsur itu yang dilapor itu, unsur-unsur itu pasal 17A itu tepat apa tidak gitu, sepanjang karena yang dibuat oleh Dokter Samira itu adalah terkait dengan produk yang dijual atau yang diedarkan oleh Dokter Richard Lee di situ, sehingga ini yang harus lebih hati-hati. Iya, dan juga sebelumnya kan Samira ini ditetapkan sebagai tersangka atas 2 alat bukti ini, Pak. Ya, ini adalah video dari Richard Lee ini sendiri dan juga izin dari praktek dari Richard Lee begitu. Apakah 2 alat bukti ini dianggap sudah cukup untuk menetapkan Doktif sebagai tersangka? Ya, prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau kita melihat ke belakang sekarang kan sudah berlaku KUHP baru. Kalau di KUHP lama itu, di KUHP lama itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di pasal 184 ayat 1 itu dia mengatur secara limitatif. Secara limitatif itu ada 5, ya kan? Saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa. Tetapi dalam KUHP baru yang sudah berlaku, itu dia ada penambahan 2. Kalau dulu memberi batasan itu adalah bukti elektronik atau bukti digital itu hanya diberikan kepada orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Tetapi itu sudah diadopsi masuk ke dalam KUHP baru. Sehingga 2 alat bukti yang ditetapkan oleh penyidik terhadap Dokter Samira itu sejauh yang kita lihat apabila itu digabungkan dengan KUHP yang lama dan KUHP baru, maka itu tidak ada masalah. Itu bisa terpenuhi sepanjang itu betul. Iya. Kan pada awalnya juga untuk penanganan kasus ini diupayakan untuk dilakukan restoratif justice nih Pak Beni, mediasi antara kedua belah pihak. Nah, melihat kasus seperti ini Pak Beni, apakah restoratif justice ini dianggap sudah cukup atau memang ini harus diproses secara hukum? Nah, yang harus dilihat juga sekarang ini di perkap, bukan hanya di persoalan di KUHP, tapi di perkap juga itu memberikan kewenangan kepada penyidik untuk membuka proses yang namanya restoratif justice dulu kan, RJ dulu. Sepanjang RJ itu oleh kedua pelapor dan terlapor ini yang pada akhirnya sama-sama menjadi tersangka itu bisa di RJ dulu. Kalau sepanjang RJ ada, tetapi harus ada kesepakatan dulu nih antara kedua. Kalau dua-duanya harus dimediasikan dulu ya. Kedua belah pihak tersebut. Sepanjang itu ada, boleh. Kalau tidak ya tidak bisa. Sulit untuk restoratif justice. Sulit untuk restoratif justice karena penyidik tidak bisa memaksa. Dan yang kita ketahui juga sejauh ini Pak Beni bahwa kedua tersangka saat ini tidak ditahan. Bagaimana Pak Beni melihat hal tersebut? Aneh, untuk saya sedikit aneh ya. Kenapa tuh Pak anehnya? Ya, anehnya begini. Pertama kalau untuk Dokter Samira atau Doktif itu mungkin kita bisa pertimbangkan dari sisi aspek pidananya. Karena hukuman ancaman pidana dia itu 2 tahun ya. 27A itu ancaman 2 tahun. Jadi ada kewenangan penyidik. Ya kan? Subjektivitas penyidik untuk menahan. Atau tidak menahan. Sedangkan kalau untuk, tapi umum yang berpraktik itu di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Itu praktek, lazim di pidana. Sedangkan kalau kita lihat pasal yang diberikan kepada Dr. Richard Lee itu harus kita lihat itu ada pasal 435, pasal 381 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dia juntokan lagi dengan laporan di pasal 62 ayat 2 dijuntokan dengan pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jangan salah kalau pasal 435 sama pasal 381 itu kalau saya tidak salah itu ancaman 12 tahun dan penyidik tidak ada pilihan, harus tahan itu. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu, karena di atas 5 tahun penyidik punya kewenangan untuk menahan itu. Untuk menahan. Gitu. Jadi ada 2 perbedaan nih. Kalau Doktif itu hanya
ancaman itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Yap. 27A. Di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun. Betul, Pak Benny. Jadi penyidik tidak berhak untuk menahan. Yap. Gitu. Terkecuali dalam kondisi tertentu. Sedangkan kalau di atas 5 tahun terhadap Dr. Richard Lee, penyidik harusnya menahan. Seperti itu kurang lebih. Oke, nah mungkin nanti akan ditegaskan lagi nih, Pak Siap. Benny, apakah ini wajar bahwa dua pihak ini ditetapkan sebagai tersangka Ya. dalam satu kasus hukum? Namun kita tahan dulu, Pak Benny. Ya, boleh. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.